Aku adalah seorang astronot dari bulan yang diutus ke bumi untuk meneliti salah satu pemeriksaan dengan modalitas MRI ini. Dan aku ingin kalian mendampingi aku selama penelitian nanti di bumi. Untuk perjalanan ke bumi, aku membutuhkan waktu selama 34 jam dengan menaiki roket kesayanganku. Sampai bertemu di sana kawan-kawan. 2 days later. Begitu sampai di bumi, aku disuguhkan dengan 4 pilihan pemeriksaan. Dan pilihanku jatuh kepada gambar nomor 2 dari sebelah kiri. Gambar apakah itu? Mari kita teliti bersama-sama. Pemeriksaan yang aku pilih dengan modalitas MRI berjudul MRI Whole Spine. Penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Mari kita masuk ke bab yang pertama. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu terkait klinisnya. Apa sih Space Occupying Lesion Medulla Spinalis? Jadi, Space Occupying Lesion Medulla Spinalis adalah suatu kelainan berbentuk massa yang berasal dari terbentuknya suatu jaringan baru dan memiliki berbagai sifat antara lain jinak maupun ganas atau bisa kita sebut dengan tumor medulla spinalis. Lalu kenapa dilakukan pemeriksaan MRI pada klinis tersebut? Karena pemeriksaan MRI dapat menghasilkan citra kompresi medulla spinalis sehingga medulla spinalis dapat tervisualisasi dengan sangat baik. Selanjutnya, topik yang akan dibahas yaitu prosedur pemeriksaan MRI Whole Spine pada klinis SOL medulla spinalis. Yang kedua, peran sekuens pemeriksaan MRI Whole Spine pada klinis SOL medulla spinalis. Dan yang ketiga adalah apakah pemeriksaan MRI Whole Spine efektif untuk memvisualisasikan klinis Space Occupying Lesion Medulla Spinalis. Memasuki bab kedua yang akan membahas mengenai tinjauan pusaka. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian semua anatomi dari whole spine. Anatomi whole spine yang paling atas adalah cervical yang terdiri dari 7 ruas, disusul oleh thoracal yang terdiri dari 12 ruas, kemudian lumbal yang terdiri dari 5 ruas, lalu sacrum yang terdiri dari 5 ruas, disusul oleh coccygeal yang terdiri dari 4 ruas, kemudian cerebrospinal fluid atau CSF yang merupakan cairan yang berada pada otak dan seluruh ruas tulang belakang, dan spinal cord atau medulla spinalis yang merupakan serabut saraf pada seluruh ruas tulang belakang. Lalu, klinis yang dapat terjadi pada whole spine salah satunya adalah SOL atau Space Occupying Lesion Medulla Spinalis. Sedangkan SOL pada medulla spinalis biasa disebut sebagai tumor medulla spinalis yang merupakan tumor yang dapat bersifat jinak maupun ganas pada daerah medulla spinalis. Tumor ini dapat berasal dari kelainan genetik dan tumor medulla spinalis dapat dibedakan berdasarkan tumor intradural, ekstramedural, intramedular, dan ekstradural. Pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai penegakan diagnosa SOL medulla spinalis adalah dengan modalitas MRI. Komponen pada modalitas MRI didukung oleh magnet utama, gradient coil, coil radiofrekuensi, sistem komputer, dan pembentukan hasil citra dari MRI dipengaruhi oleh pulsa RF atau radiofrekuensi, pembobotan T1, pembobotan T2, dan kualitas citra MRI dapat dilihat berdasarkan SNR, CNR, spatial resolution, dan scan time. Lalu, bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan pada pemeriksaan MRI whole spine ini? Pada prekontras, sekuensi yang digunakan yaitu T1 TSE sagittal, T2 TSE sagittal, T1 TSE aksial lumbal, T2 TSE aksial lumbal, dan yang terakhir yaitu teknik mob view to pasting. Selanjutnya, pada post kontras digunakan sekuen T1 TSE sagittal, T1 TSE koronal, T1 TSE aksial,
Dan yang terakhir yaitu teknik pop view to pasting. Proteksi pada MRI terdiri dari pembagian zona pada ruang MRI. Yang pertama yaitu ada screening pasien personal non-MRI, screening peralatan atau objek, dan yang terakhir yaitu perlindungan atau safety untuk keluarga pasien dan juga masyarakat umum. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu untuk persiapan jika pemeriksaan kontras, sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium, ureum dan kreatinin dan melampirkan hasilnya dengan permintaan tindakan MRI sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk posisi pasien selama pemeriksaan yaitu tidur terlentang atau supine dengan menggunakan body spine sense coil. Sekuensi yang dipakai yang pertama untuk pre-kontras T1 TSE sagittal, T2 TSE sagittal, T2 TSE aksial lumbal dan teknik mob view pasting. Untuk post kontras yaitu T1 TSE sagittal, T1 TSE coronal, T1 TSE aksial dan teknik mob view pasting. Untuk MRI safety atau screening, yang pertama personal pasien, bisa termasuk riwayat pasien, klinis, keluhan, operasi yang pernah dijalani dan benda logam seperti pemasangan implan, behel, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, screening peralatan, penggunaan benda-benda logam yang bersifat ferromagnetik seperti tabung oksigen dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu keluarga atau masyarakat umum ketika menemani pasien sampai dengan batas zona 4. Saran yang bisa aku sampaikan yang pertama yaitu posisi pasien sebaiknya diatur sebaik mungkin agar gambar yang dihasilkan benar-benar pada posisi yang baik untuk dokter mengevaluasi kondisi pasien. Dan jika pasien gugup dan tidak tenang, radiografer diharapkan memberikan interaksi berupa komunikasi dengan tujuan untuk menenangkan pasien untuk meminimalisir pergerakan yang timbul akibat pasien yang merasa tidak nyaman atau gelisah. Berakhirlah sudah perjalanan penelitian kali ini. Terima kasih telah menemaniku dan semoga penelitian yang kita lakukan dapat memberikan manfaat. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Bye-bye!